Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak syahrul barakah wa farada alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, jamaah salat tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga tidak terasa kita sudah berada di malam yang ke-15 di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan, amin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menghidupkan bulan suci Ramadan ini sampai kita sama-sama berada di titik akhir, yakni sama-sama bisa merayakan Idul Fitri, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita, dan insyaallah di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa masuk di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Jadi Ramadan, sebelumnya judul ceramah pada malam hari ini, karena biasa ada yang catat anak-anak, yaitu 5 hak muslim. 5 hak muslim. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Ramadan adalah syahrul mubarak, yakni bulan yang penuh keberkahan. Nah, untuk mendapatkan keberkahan dari Ramadan, maka setidaknya ada 2. Yang pertama, kita kemudian menjalin hubungan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni hablum minallah. Akan tetapi tidak cukup sampai situ jamaah rahimakumullah. Ada juga bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan sosial kita, yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran hablum minan nas. Nah, untuk kemudian menjaga hablum minan nas ini, maka kemudian saya mengutip satu hadis, yang mana hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Jami' Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, hakun muslim ala muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama jamaah rahimakumullah, raddus salam, yaitu membalas salam. Ya, jadi kita akan menguraikan satu-satu. Yang pertama adalah membalas salam atau menjawab salam. Nah, salam jamaah rahimakumullah itu setidaknya menunjukkan 3. Yang pertama, ketika orang memberi salam, maka itu menunjukkan identitas bahwa dia adalah seorang muslim. Ya. Jadi kalau kita datang kemudian assalamualaikum, kemudian dibahas, oh berarti kita muslim, Anda muslim. Ini terasa kalau misalnya kita di daerah yang kemudian minoritas. Nah, itu ketika salam kentara sekali bahwa kita adalah seorang muslim. Yang kedua, salam itu menunjukkan penghormatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang yang kemudian memberikan penghormatan, memberikan salam, maka balas salam itu dengan yang lebih baik, auruduha, atau semisalnya. Ya. Yang ketiga, salam itu menunjukkan doa. Kita tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, keberkahan bagimu, ya. Sayang, warahmah, kesayangan, dan juga wabarakatuh, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian salam.
Makanya Nabi SAW, jamaah rahimakumullah, itu kalau kemudian jalan-jalan ketemu dengan sahabat, ya disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi yang duluan ucapkan salam. Padahal kita tahu, nah ini Nabi ketemu dengan sahabatnya, upayakan Nabi yang selalu mau ucapkan salam duluan. Ya, jadi kalau kita juga jamaah rahimakumullah jalan-jalan subuh ketemu, upayakan kita yang duluan, kita ikuti Nabi. Adapun misalnya kalau Nabi didahului oleh sahabat duluan salam, maka Nabi membalas dengan yang lebih baik. Misalnya dalam sebuah majelis disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi duduk-duduk dengan sahabat, datang sahabat yang satu, Assalamualaikum, ya maka Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullah, ditambah warahmatullah. Datang lagi sahabat yang satu, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, ditambah wabarakatuh, lebih baik dari yang menjawab salam. Maka ada sahabat di dalam majelis penasaran, kira-kira kalau saya jawab, saya salam lengkap, bagaimana jawabannya Nabi ya? Maka kemudian sahabat ini pura-pura keluar. Ya, dia harusnya di dalam, pura-pura dari samping keluar. Datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa jawabannya Nabi? Maka Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ternyata, jamaah rahimakumullah. Maka kemudian dia dengan kecewa datang dekatnya Nabi. Ya Rasulullah, tadi sahabat yang pertama ada ditambah, sahabat kedua ada yang ditambah, saya kenapa tidak ada yang ditambah, sama tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, mohon maaf, stoknya sudah habis. Jadi Nabi bercanda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi Nabi juga bisa bercanda. Maka karena dia merenung, maka dipanggil sama Nabi. Begini, tadi yang pertama dan yang kedua itu masih kurang. Ya, tidak seperti kau kadar keimanan. Kalau kau sudah sama dengan saya, ya dibujuk sama Rasulullah SAW. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kemudian kita biasakan menebarkan salam, menunjukkan tadi penghormatan, kemudian doa, dan juga kemudian identitas kita sebagai muslim. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, wa iyadatul marid. Yang pertama tadi salam, yang kedua adalah mengunjungi orang yang sakit. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita, ada tetangga kita yang sakit, maka kemudian kita disuruh untuk mengunjungi. Haknya adalah kita kunjungi. Untuk apa jamaah rahimakumullah? Agar kemudian orang yang sakit ini, misalnya di rumah sakit, itu hatinya menjadi kuat, ya, terhibur, sehingga dia bisa sembuh lagi. Jangan kemudian kita datang ke rumah sakit, menjenguknya malah tambah parah penyakitnya. Iya, kok bisa Ustaz? Iya, jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid, datang ke rumah sakit, mohon maaf. Setelah sampai di rumah sakit, dia bilang sama yang sakit, Pak, penyakit kita ini sama dengan penyakitnya temanku. Kemarin saya baru sembuh, baru saya jenguk. Ya, itu teman saya 15 hari di rumah sakit meninggal. Wah, kaget itu bapak. Itu bapak baru 5 hari di rumah sakit. Akhirnya dia bilang itu bapak, wah kalau begitu saya sisa 10 hari meninggal. Karena datang di rumah sakit bukan dihibur, dikasih takut-takut. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Jadi kita datang kemudian untuk menghibur. Maka Rasulullah SAW ketika datang menjenguk orang sakit, maka Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa itu sakitmu, insyaallah Allah akan sucikan penyakit dosamu gara-gara sakit tersebut. Nah jamaah rahimakumullah, ada satu juga doa yang Nabi ajarkan kepada kita ketika ada orang yang sakit parah. Ya, sakit parah. Dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, kemudian Nabi SAW menjelaskan, kalau ada orang yang sakit parah yang kita kunjungi, maka duduk di samping kepalanya sebelah kanan. Ya. Maka apa yang dibacakan? Bacakan ini 7 kali kata Rasulullah SAW, yaitu As'alullahal azim Rabbul arsil azim ayyashfiyah. Ya, jadi aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia, sembuhkanlah, kurang lebih begitu artinya. Dibaca 7 kali. Kalau bukan karena penyakitnya yang menyebabkan ajalnya, maka insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada yang sakit-sakit influenza, tidak usah dibacakan itu Ibu ya. Itu khusus yang parah-parah saja. Ya, jamaah rahimakumullah,
Kemudian yang ketiga adalah ittiba'ul janaiz, yakni mengantar jenazah. Ya. Nah, mengantar jenazah jamaah rahimakumullah disebutkan dalam riwayat pahalanya itu adalah 2 qirat. 2 qirat. Nah, 1 qirat itu ketika kemudian kita sholat jenazah, yang kedua adalah mengantarkan. Jadi kalau misalnya kita cuma sholat saja, ikut sholat dalam misalnya ada tetangga yang meninggal, kita ikut sholat, maka 1 qirat saja kita dapat. Tapi kalau mau sempurna, maka 2 selain disolatkan, ikut juga mengantarkan sampai ke liang lahatnya. Nah, menurut para ulama bahwa 1 qirat itu sama dengan besarnya bukit Uhud, gunung Uhud. Luar biasa banyaknya pahalanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian penjelasan yang lainnya disebutkan bahwa 1 qirat itu, misalnya kalau ada tisu itu dibagi 24, maka sepertiganya itu adalah sepertiga itu adalah 3 qirat. Kemudian lengkap itu adalah 24 qirat. Nah, sampai ke Indonesia bukan qirat tapi karat. Ya, biasa kita dengar emasnya 24 karat. Sebenarnya itu dari Arab, yaitu qirat tadi itu. Takaran yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi maksudnya apa? Utuh jamaah rahimakumullah kalau kita kemudian menjenguk atau kemudian mengantarkan orang yang kemudian jenazah tadi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah wa ijabatud da'wah, yakni bagaimana kemudian kita menghadiri undangan. Nah, ini juga jamaah rahimakumullah, kata para ulama, ada 1 undangan yang hampir-hampir saja wajib atau sunnah muakkadah. Apa itu? Yakni undangan pernikahan. Jadi kalau ada undangan pernikahan Bapak Ibu di rumah, itu kemudian hukumnya menghadirinya sunnah muakkadah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau dalam keadaan puasa sunnah, maka dianjurkan untuk kemudian pergi, karena hukumnya tadi sunnah muakkadah. Cuma kemudian masalahnya dianjurkan pergi dan bahkan bisa berbuka karena ada undangan itu kalau puasa sunnah. Ya, masalahnya apakah kita berbuka atau tetap puasa, Ustaz? Ya, jamaah rahimakumullah, kata para ulama, dilihat keadaan kita. Kalau yang kemudian mengundang kita itu adalah teman dekat kita, sahabat kita yang tahu bahwa kita setiap Senin Kamis misalnya puasa sunnah, maka silahkan berpuasa karena dia tahu. Tapi kalau orang yang tidak dikenal kemudian mengundang kita, ya kemudian kita puasa dan kita datang di acara pernikahan tidak makan apa-apa, maka dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Kenapa itu Bapak datang tadi tidak makan apa-apa? Jangan sampai dia kira dia diracun. Itu bahaya, malah jadi cerita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya silakan berbuka boleh, ataupun kemudian dilanjutkan berpuasanya boleh. Tadi catatannya itu. Nah, jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah yaitu tashmitul atis, yakni menjawab orang yang bersin. Nah, bersin itu jamaah rahimakumullah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lawannya bersin adalah menguap. Nah, menguap itu datangnya dari syaitan. Ya. Makanya kemudian disebutkan dalam riwayat Nabi SAW itu kemudian seumur hidupnya tidak pernah menguap. Ya. Makanya kemudian katanya Nabi SAW, kalau ada orang yang kemudian hendak menguap, maka ditahan sekuat mungkin untuk tidak menguap. Kalau tidak bisa ditahan, ditutup mulutnya, jangan sampai kemudian menguap, karena itu dari syaitan. Ada juga kita di sini misalnya atau di tempat lain sudah menguapnya besar-besar, besar lagi suaranya, kayak mau diisap orang semua masuk di kita. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang diajarkan kemudian. Nah, adapun kalau bersin, maka kemudian dianjurkan kita berdoa alhamdulillah, kemudian dibalas sama orang yang mendengarkan yarhamukallah, kemudian dibalas lagi sama orang yang bersin yahdikumullah. Dan tidak usah lagi ditambah, biasa dia tambah, ya sudahlah katanya, ya Allah. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi 5 ini hak muslim ini itu kemudian sebenarnya tujuannya adalah untuk ukhuwah, untuk bagaimana menjaga persaudaraan kita. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu yang dekat itu jadi jauh, yang jauh jadi dekat karena ada ini smartphone.
Sehingga kemudian kita yang dekat-dekat terkadang tidak kenal dengan orang di dekat kita. Tetapi kita banyak teman yang lain tapi jauh-jauh. Ya. Sehingga kemudian banyak muncul iri dan dengki. Ya. Banyak muncul iri dan dengki. Nah, iri dan dengki ini sebenarnya penyakit hati yang mana itu jangan dijaga jamaah rahimakumullah. Kita lihat statusnya tetangga kita, misalnya baru beli kipas angin. Karena sifat iri, dia yang tak putar. Tetangganya beli AC dingin, harusnya tetangganya yang dingin, dia yang kedinginan. Ya. Tetangganya beli mobil, beli motor, dia beli semen. Kenapa beli semen, Ustaz? Dia bikin polisi tidur, portal tinggi-tinggi. Biar apa? Biar cepat rusak mobilnya tetangganya. Ya Allah. Ini iri, dan saya kira di sini tidak ada seperti itu ya ibu-ibu ya. Iya. Nah, karena memang sifat iri ini bahaya jamaah rahimakumullah. Itu salah satu sifat atau penyakit mental yang kalau kita rawat dalam diri kita, maka yang sakit kita, bukan orang yang kemudian yang kita iri. Nah jamaah rahimakumullah, saya kira itu untuk ceramah malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kemudian Ramadan kita pada hari-hari terakhir kita masih senantiasa meningkatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.